Rusia serang pembangkit listrik, pemadaman meluas di seluruh Ukraina. Pejalan kaki gunakan senter. Rusia menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya pada hari Minggu. Peristiwa ini menyebabkan pemadaman yang luas di seluruh Ukraina. Pemboman itu memicu kebakaran besar di sebuah pembangkit listrik di pinggiran barat, Kharkiv, dan menewaskan sedikitnya satu orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan rudal yang disengaja dan menganggapnya sebagai tindakan terorisme karena menargetkan infrastruktur sipil. Kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, terlihat gelap gulita tanpa listrik pada Minggu malam. Mobil melaju melalui jalan-jalan yang gelap dan beberapa pejalan kaki menggunakan senter atau ponsel untuk menerangi jalan mereka. Secara terpisah, pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di selatan yang diduduki Rusia benar-benar ditutup dalam upaya untuk mencegah bencana radiasi saat pertempuran berkecamuk di dekatnya. Tindakan Kiev dalam beberapa hari terakhir untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia di wilayah Kharkiv memaksa Moskow untuk menarik pasukannya. Hal ini untuk mencegah pasukan Rusia dikepung pasukan Ukraina. Pasukan Rusia pun meninggalkan senjata dan amunisi ketika mereka meninggalkan wilayah perang dengan tergesa-gesa hari Minggu. Kepala Militer Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny mengatakan pasukannya telah merebut kembali wilayah seluas sekitar 3.000 km persegi. Dia mengatakan pasukan Ukraina hanya berjarak sekitar 50 km dari perbatasan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleksiy Nyahubov mengatakan pasukan Ukraina telah merebut kembali kendali lebih dari 40 pemukiman di wilayah tersebut. Dalam serangan rudal Minggu malam oleh Rusia, wilayah Kharkiv dan Donetsk tampaknya menanggung beban. Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan Semi hanya kehilangan sebagian daya, kata Zelensky. Wali kota Kharkiv Igor Terekhov menyebut pemadaman listrik sebagai balas dendam oleh agresor Rusia atas keberhasilan tentara Ukraina di garis depan, khususnya di wilayah Kharkiv. Pejabat Ukraina mengatakan Rusia menghantam Kharkiv TEC-5, pembangkit listrik dan pemanas terbesar kedua di negara itu, dan Zelensky pun memposting video pembangkit listrik Kharkiv terbakar. Rusia tetap teroris dan menyerang infrastruktur penting. Tidak ada fasilitas militer di sana. Serangan mereka hanya bertujuan meninggalkan orang tanpa cahaya dan tanpa penghangat, tweetnya dalam postingan di Twitter. Tapi Zelensky tetap menantang meskipun ada serangan. Berbicara kepada Rusia, dia menambahkan, apakah Anda masih berpikir dapat mengintimidasi, menghancurkan kami, memaksa kami untuk membuat konsesi. Dingin, kelaparan, kegelapan, dan kehausan bagi kami tidak seseram dan mematikan seperti persahabatan dan persaudaraan Anda. Tapi sejarah akan menempatkan segalanya pada tempatnya, dan kami akan bersama dengan gas, lampu, air, dan makanan, dan tanpa Anda. Kemudian malam hari, beberapa saluran listrik telah dipulihkan di beberapa daerah. Tidak ada pemadaman yang diyakini terkait dengan penutupan reaktor di pabrik Zaporizhia. Sementara sebagian besar perhatian terfokus pada serangan balasan, operator energi nuklir Ukraina mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa terhubung kembali ke jaringan listrik Ukraina, yang memungkinkan para insinyur untuk mematikan reaktor operasional terakhirnya untuk melindungi di tengah pertempuran. Pembangkit tersebut merupakan salah satu dari 10 pembangkit listrik tenaga atom terbesar di dunia yang telah diduduki oleh pasukan Rusia sejak hari-hari awal perang. Ukraina dan Rusia saling menyalahkan atas penembakan di sekitarnya. Rusia serang infrastruktur penting di Kharkiv, listrik padam total. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia menyerang infrastruktur air bersih dan listrik di Kharkiv, Ukraina. Akibatnya listrik padam total di wilayah itu dan masyarakat kesulitan air bersih. Donetsk juga telah kehilangan semua aliran listrik, sementara wilayah Zaporizhia, Dnipropetrovsk, dan Semi mengalami pemadaman sebagian. Tulis Zelensky di akun Twitternya seperti dikutip Sky News Senin 12 September. Gubernur Kharkiv Oleksiy Nyahubov menambahkan bahwa serangan tersebut membuat beberapa pusat populasi di wilayah timur laut Ukraina juga tidak memiliki pasokan air. Kebakaran terjadi di mana serangan itu terjadi dan petugas sedang memadamkan api, tulisnya di Telegram. Gubernur Dmitry Siversky telah mendesak warga untuk mencabut perangkat listrik setelah daya turun. Serangan itu terjadi setelah Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia kemungkinan telah menarik unit dari 2 posisi garis depan. Menyusul kemajuan mengejutkan oleh pasukan Ukraina dalam 4 hari terakhir, Zelensky dengan gembira mengolok-olok tentara Rusia dalam pidato malamnya, mengklaim bahwa mereka melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Mereka menunjukkan punggungnya. Juru bicara militer Rusia Igor Konashenkov mengatakan sebelumnya bahwa pasukan di kota Balaklia
dan Izium sedang dikumpulkan kembali di wilayah Donetsk, bagian dari Donbas. Ukraina telah merebut kembali wilayah Kharkiv, kota terbesar kedua di negara itu. Namun pertempuran terus berlanjut di sekitar Kupiansk dan Izium. Yang keduanya merupakan kota penting yang strategis berdasarkan gambar yang beredar dari wilayah Kharkiv, menunjukkan kendaraan dan pos pemeriksaan ditinggalkan oleh tentara Rusia. Izium dikuasai oleh Rusia pada awal perang dan tetap di bawah kendali mereka sejak itu. Bendera Ukraina telah terlihat di desa-desa, kota-kota, dan kota-kota di wilayah timur. Di Ukraina Selatan, para pejabat dapat mematikan reaktor terakhir di pembangkit listrik Zaporizhia setelah terhubung kembali ke jaringan listrik. Pembangkit 6 reaktor yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Semua saluran listriknya terputus minggu lalu karena penembakan di daerah tersebut. Energoatom, operator tenaga atom Ukraina, mengatakan salah satu saluran listrik dipulihkan Sabtu malam, memungkinkan operator pembangkit untuk mematikan reaktor terakhir. Kepala Militer Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny mengatakan pasukannya telah merebut kembali wilayah seluas sekitar 3.000 km persegi. Dia mengatakan pasukan Ukraina hanya berjarak sekitar 50 km dari perbatasan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov mengatakan pasukan Ukraina telah merebut kembali kendali lebih dari 40 pemukiman di wilayah tersebut. Dalam serangan rudal minggu malam oleh Rusia, wilayah Kharkiv dan Donetsk tampaknya menanggung beban. Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan Semi hanya kehilangan sebagian daya, kata Zelensky. Wali kota Kharkiv Igor Terekov menyebut pemadaman listrik sebagai balas dendam oleh agresor Rusia atas keberhasilan tentara Ukraina di garis depan, khususnya di wilayah Kharkiv. Pejabat Ukraina mengatakan Rusia menghantam Kharkiv TEC-5, pembangkit listrik dan pemanas terbesar kedua di negara itu, dan Zelensky pun memposting video pembangkit listrik Kharkiv terbakar. Rusia tetap teroris dan menyerang infrastruktur penting. Tidak ada fasilitas militer di sana. Serangan mereka hanya bertujuan meninggalkan orang tanpa cahaya dan tanpa penghangat, tweetnya dalam postingan di Twitter. Tapi Zelensky tetap menantang meskipun ada serangan. Berbicara kepada Rusia, dia menambahkan, apakah Anda masih berpikir dapat mengintimidasi, menghancurkan kami, memaksa kami untuk membuat konsesi?